Pemirsa, akankah protokol kesehatan akan tegas dan konsisten dilakukan saat pilkada diputuskan tetap dilaksanakan? Melalui sambungan telepon kita telah tersambung dengan Komisioner KPU I Dewa Kade Wiyarsa Rakasandi. Pak Sandi, selamat pagi. Pak Sandi, selamat pagi. Baik, tampaknya sambungan kami dengan Komisioner KPU Pak Sandi terputus. Sebelum kita mencoba kembali untuk menghubungi Pak Sandi, kita akan diskusi sedikit bersama dengan Mas Kohar. Ya. Mas Kohar, sambil menunggu Pak Sandi, Mas Kohar, perlu atau tidak sih sebetulnya Perpu itu kalau sangat diperlukan. Sangat perlu. Kenapa? Karena selama ini dengan peraturan KPU ternyata kita tidak bisa menerapkan sanksi secara tegas. Kenapa? Karena dengan hanya peraturan KPU maka para kontestan, partai politik menganggap bahwa mereka masih tidak melanggar apapun. Betul bahwa sudah ada undang-undang tentang wabah. Sudah ada undang-undang tentang kekarantinaan kesehatan yang di dalamnya mengatur sanksi pidana maupun perdata bagi mereka, sanksi administrasi bagi mereka yang melanggar. Pidananya misalnya ancamannya ada yang 1 tahun. Nah, tetapi khusus untuk pilkada mestinya ada aturan-aturan yang khusus pula. Karena ada undang-undang pilkada yang di dalamnya sempat membolehkan terjadinya pengumpulan massa. Jadi supaya tidak bertabrakan maka harus ada Perpu yang mensinkronisasi itu. Baik, kita sudah tersambung Mas Kohar dengan Komisioner KPU ada I Dewa Kade Wiyarsa Rakasandi. Pak Sandi, selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas, selamat pagi. Ya, Pak Sandi, ini revisi PKPU itu yang mengatur mengenai sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan. Ini rampungnya kapan, Pak? Jadi sebetulnya kami telah memiliki PKPU sebelumnya ya, PKPU 6 2020 dan 10 2020. Nah, revisi terhadap peraturan KPU ini diharapkan bisa selesai dan diundangkan hari ini. Karena sampai kemarin malam ya, kami masih melakukan pembahasan ya bersama DPR, pemerintah, Bawaslu dan DKPP. Jadi mudah-mudahan ini segera selesai dan bisa diundangkan. Sanksi terhadap pelanggar protokol kesehatan selama pilkada serentak nanti akan seperti apa, Pak Sandi? Jadi dalam rumusan yang telah kami siapkan ya, jadi KPU tentu sanksinya lebih kepada sanksi administrasi ya. Jadi bisa memberikan peringatan tertulis, bisa juga menghentikan ya kegiatan kampanye yang melanggar, tentu setelah berkoordinasi dengan Bawaslu ya dan aparat kepolisian. Dan ada satu alternatif sanksi pengurangan hak kampanye ya. Jadi misalnya dia melanggar jenis kampanye tertentu, maka bisa jadi ya dalam beberapa hari kemudian dilarang berkampanye untuk jenis kampanye yang dilanggarnya itu. Jadi sanksi-sanksi yang diatur dalam PKPU lebih kepada sanksi-sanksi yang sifatnya administratif begitu. Apakah sanksi administratif ini menurut KPU sudah cukup, Pak, untuk membuat paling tidak peserta pilkada serentak nanti betul-betul patuh terhadap aturan protokol kesehatan? Ya, jadi dalam peraturan KPU memang demikian ya, tetapi tentu kita mengetahui bahwa selain undang-undang pilkada dan peraturan KPU, juga terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan lainnya yang bisa juga sebetulnya diterapkan pada situasi pandemi seperti sekarang. Maka kami terus berkoordinasi ya secara intensif baik di tingkat pusat maupun daerah ya, dan bahkan untuk mengantisipasi penetapan pasangan calon dan juga pengundian nomor urut, kami sudah bersurat kepada KPU Provinsi dan Kabupaten Kota untuk memastikan ya protokol kesehatan diterapkan dan agar pasangan calon atau tim kampanye bertanggung jawab jika terjadi pelanggaran terhadap protokol kesehatan. Baik, Pak Sandi, tapi revisi PKPU ini cukup kuat tidak sih kalau nanti suatu saat nanti katakanlah peserta pilkada serentak nanti menggugat balik KPU dengan peraturan ini? Baik, terima kasih. Oleh karena itu tentu KPU akan melakukan perubahan ya, menyesuaikan dengan kewenangannya ya. Tidak boleh kemudian KPU sedemikian rupa ya memberikan sanksi tetapi tidak ada landasan hukumnya ya. Saya kira itu. Namun demikian, yang ingin saya sampaikan selain kita berbicara soal sanksi ya, sebetulnya yang paling penting adalah bagaimana semua pihak ya, terutama kami berharap penyelenggara ya,
kemudian pasangan calon yang akan ditetapkan ya hari ini, ya kemudian diundi nomor urutnya besok. Kemudian juga partai politik pengusul ya, kami harap beliau-beliau ini sebagai tokoh masyarakat ya, putra-putri terbaik di daerahnya bisa memberikan contoh secara nyata kepada masyarakat tentang kepatuhan kepada protokol kesehatan begitu. Baik, Pak Sandi, dari KPU sendiri butuh perpu tidak? Artinya begini, idealnya tentu ya ketika diberikan penguatan melalui undang-undang atau setingkatnya atau perpu. Namun demikian saya kira ini situasi telah berjalan, kami mengoptimalkan apa yang ada di dalam undang-undang dan apa yang bisa dilaksanakan berdasarkan kewenangan yang kami miliki. Nah, selebihnya tentu untuk bisa menjadi pertimbangan ya bagi pemerintah dalam hal ini yang memiliki kewenangan untuk itu. Baik, Komisioner KPU Idewa KD Wiyarsa Rakasandi, terima kasih telah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Selamat pagi Pak Sandi. Mas Kuar, sebelum kita jeda, dari pembicaraan saya tadi dengan Komisioner KPU, sanksi administratif yang nanti akan dikenakan kepada pelanggar protokol kesehatan. Betul. Nah, kebanyakan yang terjadi di Indonesia, sanksi administratif itu tidak memiliki dampak atau efek jera. Jangankan sanksi administratif, sanksi paksa badan dalam pengertian pidana saja, kurungan saja, itu juga tidak menghadirkan efek jera. Tidak banyak menghadirkan efek jera. Karena itu sebetulnya sanksi yang paling kuat itu adalah misalnya diskualifikasi. Kalau mereka betul-betul melanggar protokol kesehatan, maka langsung saja diskualifikasi. Berani tidak melakukan hal semacam ini. Nah, itu akan bisa dilakukan, memiliki ketegasan apabila ada perpu. Maka itulah pentingnya perpu. Kan tadi juga disebutkan bahwa idealnya ada aturan undang-undang atau setingkat undang-undang yang menguatkan itu, sanksi itu. Nah, setingkat undang-undang kan pasti perpu namanya. Dan perpu itu boleh dikeluarkan dalam situasi darurat. Nah, kita sedang dalam situasi darurat, darurat pandemi. Ketika kurvanya sedang mendaki, positivity rate-nya kita itu masih tetap tinggi, lalu setiap hari kita menemukan juga orang terpapar positif di mana-mana, dan itu terjadi juga salah satunya karena kerumunan, intensitas kerumunan yang juga makin banyak, maka lakukan saja hal-hal yang bisa mencegah itu supaya pilkada ini tidak menjadi bencana. Pilkada tidak menjadi malapetaka. Tetapi pilkada itu mendatangkan maslahat. Kenapa misalnya pemerintah itu tetap ngotot menyelenggarakan pilkada 9 Desember? Karena ini sebetulnya sudah ditunda. Karena berdasarkan undang-undang pula, aturan pula bahwa kalau nanti sampai akhir masa jabatan, maka akan ada namanya PLT kan, pelaksana tugas di sebuah daerah atau di pemerintahan daerah. Nah, PLT itu kewenangannya terbatas. PLT itu tidak memiliki kewenangan eksekutorial yang sangat penting. Dia tidak boleh membuat sebuah kebijakan-kebijakan baru. Sementara proses pandemi, terjadinya COVID-19 ini membutuhkan langkah-langkah cepat untuk melakukan eksekusi dan kebijakan-kebijakan baru, dan tidak mungkin dilakukan oleh seorang PLT. Baik, kita jeda dulu Mas Kuar. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda yang satu ini. Kembali bersama kami di Editorial Media Indonesia. Kita akan mulai menyapa pelawak kita pada pagi hari ini, pemirsa. Yang pertama ada Pak Arifin dari Bandung. Pak Arifin, selamat pagi. Selamat pagi Metro, Pak Kohar. Pagi. Apa kabar? Ya, baik Pak Arifin. Silakan Pak Arifin. Jadi kita dari dulu bicara soal pilkada, pemilu, ini itu seolah-olah sangat penting bagi kehidupan manusia. Dari hasil-hasil yang sudah kita jalankan terhadap demokrasi kita nih, tak ada satu pun manfaat daripada pilkada pemilu itu yang kami rasakan. Dan itu kedua, marilah kita flashback terhadap program pemerintah seperti EKTP, yang dulu rencananya EKTP itu untuk mempermudah juga kita nanti pemilu, jadi nggak perlu ke tempat TPS, nggak perlu ada TPS banyak.
sudah main serba digital, bisa dari rumah. Itu nggak pernah lagi kita ungkit-ungkit begitu. Padahal itulah kejelekan-kejelekan dari program yang dibuat sendiri oleh pemerintah, yang tidak dijalankan sendiri oleh pemerintah, yang akibatnya sekarang ini kita lihat repot, ya kan? Nggak boleh berkumpul, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Ya, perdebatannya begini Pak Arifin, kalau nanti pada saat pilkada serentak ini akan dilakukan bersama dengan pandemi COVID-19, di mana kemudian masyarakat harus mengikuti protokol kesehatan bersama dengan pasangan calon. Pak Arifin percaya tidak nanti pasangan calon ini akan mengikuti protokol kesehatan atau tidak? Enggak. Saya katakan enggak, karena budaya masyarakat Indonesia ini rata-rata masih di bawah garis kerendahan kebudayaan. Jadi mau gelarnya panjang, mau tidak punya gelar panjang, budayanya masih perlu disedihkanlah begitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Arifin dari Bandung. Di belakangnya ada Pak Bambang Sabtono dari Surakarta. Pak Bambang, selamat pagi. Selamat pagi Metro TV dan selamat pagi saudaraku bangsa Indonesia. Ya, silakan Pak Bambang. Bahwa pilkada serentak di 270 daerah tetap akan diselenggarakan pada 9 Desember 2020, yaitu bertepatan dengan pandemi COVID-19. Di mana Mas, sampai sekarang ini jumlah korban yang diakibatkan COVID-19 di Indonesia masih terus meningkat. Kasus positif 252 ribuan, ini setara dengan lebih dari 1,4 juta orang. Dan yang meninggal hampir 10.000 orang. Di sisi lain Mas, tahapan pilkada serentak juga harus terus berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan. Namun yang perlu kita waspadai Mas, yaitu tahapan pilkada serentak yang berpotensi terjadinya pelanggaran protokol kesehatan, yaitu secara massal atau secara besar-besaran. Di antaranya Mas, pertama, pengambilan nomor urut atau istilahnya pengundian nomor urut calon kepala daerah yang akan diselenggarakan besok. Saya yakin ini situasinya hampir sama dengan waktu pendaftaran kemarin. Kalau kemarin dari 270 daerah, itu pelanggaran ada 243. Ini saya yakin akan terulang. Kemudian yang kedua, kampanye pada 26 September hingga 5 Desember. Dan ini kalau kita juga tidak dengan peraturan atau penerapan sanksi yang tegas, ini juga akan berpotensi pelanggaran besar-besaran terhadap protokol kesehatan. Yang ketiga, pada saat pemungutan atau penghitungan suara pada 9 Desember, ini sama, yaitu kuncinya bahwa ada perpu seperti yang disampaikan oleh Bung Kohar tadi, perpu terkait dengan ancaman bahwa pelanggaran di dalam peraturan protokol kesehatan ini bisa calon itu didiskualifikasi. Ini baru akan memberikan efek jera bagi pelanggaran terhadap pilkada di masa pandemi ini. Nah, oleh karena itu Mas, saya berpesan untuk yang pertama kepada calon kepala daerah agar memberikan keteladanan khususnya di dalam mentaati protokol kesehatan. Yang kedua, laksanakan penegakan hukum dan sanksi tegas terhadap pelanggaran dalam pilkada. Yang ketiga, untuk masyarakat, kami ucapkan selamat berpesta demokrasi dan taatlah di dalam menjalankan protokol kesehatan. Terima kasih Mas. Baik, terima kasih Pak Bambang. Di belakangnya ada Pak Adi dari Bogor. Pak Adi, selamat pagi. Pagi. Ya, terima kasih. Saya bingung mau mulai dari mana, banyak yang tidak masuk akal saya ya, sebagai rakyat. Katanya keselamatan rakyat di nomor satu. Ini kan sekarang lagi wabah kesehatan, wabah pandemi. Jadi kan harusnya kesehatan rakyat atau keselamatan diutamakan. Itu pilkada itu kan lebih ke syahwat politik. Saya nggak tahu putusan pilkada tidak ditunda ini apakah tanpa pikiran, perasaan, atau ada titipan gitu. Jadi saya udah speechless lah dengan pemimpin negara ini gitu. Itu apa ya? Mungkin gara-gara ini juga Pancasila itu negara hukum, tapi hukum cuma sebagai panglima bukan sebagai kaisar. Indonesia itu sebagai negara Pancasila juga negara hukum, tapi hukumnya itu berdasarkan sila keempat Pancasila, musyawarah, alias kalau negatif ya kong kali kong, nego, nggak penegakan hukum secara mutlak gitu. Padahal sekarang diperlukan penegakan hukum secara mutlak dulu gitu kan. Jadi perlu di falsafah Pancasila itu benar-benar perlu di ini. Kita tahu sendiri alasannya kan pilkada tidak ditunda kan katanya
tidak ada yang tahu kapan pandemi akan berakhir. Tapi semua orang tahu bahwa pandemi akan lebih lama berakhir kalau pilkada diadakan gitu loh. Jadi keselamatan rakyat diutamakannya tuh di mana? Tidak akan berakhir kalau diadakan pilkada gitu kan? Ini saya bingung lah. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Adi dari Bogor. Kami sudah menangkap poinnya. Di belakangnya ada Pak Iwan dari Jember. Pak Iwan, selamat pagi. Selamat pagi Mas Kevin dan selamat pagi Bang Kohar. Pagi, Pak. Begini, 270 daerah, 243 pilkada, ini merupakan klaster baru yang berbahaya secara nasional. Sebab situasi yang kemarin ini saja sudah meningkat sedemikian rupa masalah COVID-19. Jadi kalau kemudian ini dilaksanakan, saya yakin tidak akan terkendali. Kalau itu kemudian dibebankan kepada partai atau kepada paslon, maka yang jadi masalah, yang salah itu sebenarnya masyarakatnya. Paslon tidak akan bisa mempertanggungjawabkan itu karena dia tidak bisa mengendalikan masanya, partai saja tidak bisa mengendalikan. Oleh sebab itu, kalau ini terjadi dilaksanakan, berarti ini keselamatan masyarakat, keselamatan rakyat dan masalah kesehatan ini jadi masalah. Walaupun diperbarui peraturan pemerintah mengenai KPU ini atau undang-undangnya tentang pilkada, ini tidak akan menjamin. Oleh sebab itu kesimpulannya cuma satu kata saja, ditunda. Sampai kapan? Ya harus segera diselesaikan masalah kesehatan ini. Walaupun protokol kesehatan dilaksanakan, mustahil dapat terwujud itu. Baik, Ini terima kasih. pengalaman membuktikan seperti itu. Saya kira begitu. Baik, terima kasih Pak Iwan dari Jember. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali usai jeda berikut ini. Kembali bersama kami di editorial Media Indonesia. Mas Kohar, dari telepon kita tadi masih ada yang berharap pilkadanya ditunda. Tapi mungkin kita bisa memaklumi ya Mas, meskipun kemudian pemerintah sudah memastikan tidak akan ditunda. Tapi mungkin kita bisa memaklumi karena mungkin masyarakat yakin pasti akan ada pelanggaran kesehatan. Ya, jadi begini, ada beberapa hal lah faktor bahwa kita juga tidak boleh terlampau cemas, lalu kemudian paranoid, kemudian tidak melakukan apa-apa. Itu juga jangan. Karena fakta menunjukkan bahwa pemilu apapun namanya itu juga sedang berlangsung di negara lain. Di Jerman, di Singapura, di Belarusia, bahkan di Amerika Serikat, itu prosesnya juga akan tetap berjalan meskipun dalam situasi pandemi. Artinya apa? Negara-negara yang sudah memilih bahwa demokrasi menjadi salah satu jalan, maka demokrasi harus juga dilaksanakan. Tentu demokrasi ini juga bagian dari upaya untuk mencapai kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan publik. Jadi tidak betul bahwa dengan kita berdemokrasi maka tidak ada hasilnya sama sekali. Ya kita menyaksikan, kita memilih pemimpin-pemimpin yang hari ini muncul ke permukaan. Ada tokoh-tokoh di lokal, di daerah-daerah yang kemudian mampu secara brilian membuat daerahnya maju. Itu terjadi karena apa? Karena pilkada langsung. Kita saksikan, jadi semua orang punya potensi, semua orang tidak dibatasi untuk bisa memimpin sebuah daerahnya. Itulah salah satu kelebihan dari demokrasi langsung yang kita saksikan hari ini di pilkada langsung. Nah, proses ini, amanat ini juga harus tetap kita jaga. Lalu kalau kemudian sudah diputuskan bahwa ini tidak ditunda lagi dengan berbagai pertimbangan, maka konsekuensinya apa? Ini yang harus dilakukan. Konsekuensinya semua hal yang bisa berpotensi memicu terjadinya penularan, menyebabkan berkembang biaknya virus COVID-19 harus dinihilkan. Nah, dengan apa? Ya dengan aturan yang sangat ketat, dengan tegas, penegakan hukum yang sangat tegas, dengan sanksi yang juga tidak main-main, yang membuat orang berpikir berkali-kali kalau dia mau melakukan pelanggaran. Karena itu proses semua ini harus kita lalui, bahwa ini adalah proses politik, bagian dari politik, ya. Karena tidak ada di dalam hidup kita saat ini yang tidak bersentuhan dengan politik. Karena manusia ini juga termasuk makhluk politik. Ya, karena itu politik yang seperti apa? Yang sekarang adalah politik yang sehat. Politik yang kompetitif tetapi yang juga
bermaslahat bagi kemanusiaan. Oke. Nah, apakah bisa kita melaksanakan itu? Itulah ujiannya. Itulah yang kita bicarakan hari ini. Itulah yang sedang kita desakkan kepada para stakeholders di bidang pemilu pilkada kali ini untuk merancang supaya pilkada ini aman meskipun dilaksanakan di masa pandemi. Ya. Bahwa mungkin tingkat partisipasinya tidak sesuai dengan yang diharapkan, ya tentu saja itu otomatis. Karena kita juga tidak bisa memaksa orang untuk kemudian datang dengan alasan bahwa saya takut untuk datang. Ya. Dengan berbagai pertimbangan. Itu adalah hak asasi yang juga harus dihormati, dihargai. Nah, dengan cara seperti itu, maka yang dilakukan pemerintah adalah menggaransi. Mengapa masyarakat atau publik kemudian ya sudahlah tunda saja. Karena masyarakat melihat kemarin ketika pendaftaran bakal calon. Ketika pendaftaran arak-arakan terjadi. Ya. Bawa bendera. Ya. Masker ada yang tidak dipakai dengan cara yang benar. Kerumunan terjadi. Tidak ada jaga jarak. Artinya itu kan semua menjadi potret ya. Potret yang kemudian di-capture oleh masyarakat, melahirkan persepsi yang muncul di benak masyarakat bahwa ini bisa menjadi klaster baru. Ini bisa menjadi sumber baru. Ya. Tetapi keputusan sudah diambil. Pemerintah tidak menunda, 9 Desember tetap akan dilakukan pilkada. Sekarang adalah jalan supaya kita selamat bagaimana. Nah, ini yang sedang dibicarakan. Oke. Perpu itu menjadi sesuatu yang pilihan yang sangat bagus, sangat ideal apabila itu ditempuh. Karena apa? Dengan Perpu maka tindakan tegas bisa dilakukan, efek jerah bisa muncul dan masyarakat, publik menjadi tidak main-main nih. Dia tetap bisa mengikuti proses pemilihan dengan cara yang sudah ditetapkan sesuai protokol kesehatan. Jadi kita ini kan karena selama ini hidup dalam sebuah proses yang tidak berprogres secara smooth gitu ya. Tadi disebutkan oleh penelepon misalnya, kenapa kita tidak menggunakan digital sistem dan seterusnya. Karena memang masih banyak sekali distrust di antara kita ini, ketidakpercayaan. Bahwa kalau menggunakan digital itu nanti takutnya diakalin dan seterusnya. Padahal kan ini kan sesuatu yang di negara-negara yang sudah maju sudah dipraktekkan hal-hal semacam ini. Maka ya sudah, kita menghadapi situasi masih seperti sekarang ini, penetrasi internet juga belum merata, maka kampanye virtual juga mungkin efektif di beberapa titik, tetapi di beberapa titik yang lain menjadi tidak efektif. Di desa-desa mungkin juga kurang efektif karena keterjangkauan internet juga masih sangat terbatas. Maka ini harus diberikan rumusan bersama. Kalau tetap ini dilakukan, maka ayo semua punya tanggung jawab nih. Semua tanggung jawab untuk melakukan disiplin masing-masing, proses harus terus berjalan. Gitu. Karena apa? Hari ini sudah penetapan calon. Tidak mungkin ini lagi, tahapannya sudah tidak mungkin diundur lagi. Besok adalah pengundian nomor urut, dan yang paling penting adalah jaga ini proses ini. Jangan sampai kita jatuh kepada apa yang oleh sosiolog dan ahli demokrasi Inggris Colin Crouch, kita masuk dalam fase apa yang disebut dengan post demokrasi, gitu kan. Pasca demokrasi, ya, seolah-olah demokratis, tetapi itu hanya artifisial, substansinya tidak dapat diraih sama sekali. Nah, kampanye kerumunan misalnya, selama ini kan yang terjadi orang datang karena tersedot untuk menonton konser musik. Itulah kenapa kemarin sempat kontroversi bahwa konser musik tetap diadakan. Dia tadinya dianggap sebagai gimmick, tetapi sebetulnya justru orang datang untuk mencari hiburan. Orang datang tidak untuk mendengarkan bagaimana paparan sang calon ini. Kebanyakan mayoritas tidak akan mendengarkan itu. Nah, itu namanya jatuh pada demokrasi yang post demokrasi menurut Colin Crouch. Ini yang harus dihindari supaya demokrasi kita tidak rusak. Karena merusak demokrasi itu ada dua, kembali ke otoritarian dan satu ya menuju post demokrasi itu. Itu yang harus kita hindari. Nah, caranya bagaimana? Atur yang baik. Kalau lakukan keluarkan Perpu sehingga semua bisa berjalan sesuai dengan protokol kesehatan.
yang melanggar kalau sampai intensitas tertentu dia harus berani untuk didiskualifikasi. Baik, Mas Kohar, terima kasih telah bersama kami pada editorial Media Indonesia pada hari ini. Pemirsa, ketika pemerintah kukuh tetap melaksanakan pilkada, maka sepantasnya lah juga membuktikan kesungguhan dalam melindungi rakyat. Adanya anggapan bahwa Perpu tidak dibutuhkan ataupun terlalu tinggi untuk mengatur pelaksanaan tahapan pilkada justru sebuah kekeliruan dan bertolak belakang dengan keinginan Presiden terkait dengan aturan di masa pandemi. Perpu merupakan bentuk nyata regulasi yang proaktif dan progresif. Terima kasih Anda telah menyaksikan editorial Media Indonesia. Selamat pagi. Metro TV, knowledge to elevate.